Baik, ini kita sudah bahas kemarin. Kesimpulannya begini ya, anjing itu terbagi menjadi masalah anjing itu terbagi menjadi 3 bahagian. Pendapat yang pertama dan ini yang paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing itu adalah binatang najis mughalladhah dan tidak boleh dimakan. Dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang sumsumnya, dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya, darahnya, liurnya, kencingnya, tinjanya, uratnya, apalagi itu, tainya, tinjanya, liurnya, semuanya. Sekujur tubuh anjing itu adalah najis mughalladhah. Hukumnya tidak boleh dipegang, tidak boleh bersentuhan dengan anjing. Kalau bersentuhan, maka hukumnya najis, tetapi dengan syarat apabila basah ketemu basah atau salah satunya basah. Tangan kita ini lembab, memang kelihatan kering, tapi ini lembab, ada keringat. Jadi kalau kita megang anjing, tangan kita ini bernajis. Walaupun badannya anjing kering, tapi tangan kita ini lembab, maka najisnya berpindah ke tangan kita. Beda kalau seandainya anjing itu lewat, yang kayak disebutkan dalam hadis ini, anjing lewat di zaman Nabi itu lewat di dalam masjid. Apabila anjingnya kering, tanahnya kering, najis atau tidak tanah tadi? Tidak. Tapi kalau anjingnya basah, tanahnya kering, tanahnya najis atau tidak? Najis. Tanahnya basah, anjingnya kering, najis atau tidak? Tanahnya basah, anjingnya basah, najis enggak? Najis. Tapi kalau kering ketemu kering, tidak najis. Jadi yang pertama mengatakan, dan ini yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, ya semua mazhab Syafi'i maksudnya mengatakan anjing itu najis mughalladhah. Dipegang najis, dimakan haram. Kalau babi asyaddu minal kalbi. Kalau babi itu ya berarti lebih dahsyat daripada anjing. Ya. Kalau anjing aja najis mughalladhah, maka babi lebih parah lagi najis mughalladhahnya. Fahim tuh? Pendapat yang kedua mengatakan bahwa anjing itu, anjing aja ya, masalah anjing adalah najis mughalladhah. Anjing itu suci. Arti suci itu boleh dipegang seperti halnya kucing, tapi tidak boleh dimakan. Ini kalau kamu nanti berangkat umpama ke Maroko sana, ya kemana, ke Irak sana, mungkin ngelihat ada anjing berkeliaran, orang megang anjing, ya karena mereka berpendapat, mazhab mereka mengatakan anjing itu tidaklah najis seperti halnya kucing, tapi tidak boleh dimakan. Pendapat yang ketiga lebih parah lagi nih, tidak najis dan boleh dimakan. Nah, ya, jadi kalau ada nanti orang Islam, kamu ke negara lain, orang Islam makan anjing, ya biarin aja deh, karena mazhabnya beda. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Fahim tuh? Nah itu kayak buaya itu kalau bebuan Wahabi makan buaya dia. Kenapa? Karena binatang air katanya. Kalau kita kan binatang dua alam itu. Ya ala kulli hal, itu pendapat mereka. Nah kita di Indonesia mazhab Syafi'i, maka anjing najis dan tidak boleh dimakan. Fahimtum? Fahimtum? Nah sekarang judul yang baru. Lanjut. Baca. 7. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Nah, perhatikan nih. Ini contoh, ini masalah mengambil bagian badan binatang yang masih hidup. Binatangnya masih hidup. Ingat ini. Binatang yang kita bahas kemarin itu secara umum kehidupannya terbagi menjadi 3. 1, binatang yang hidup di darat. Paham nggak? Walaupun burung, tapi tetap nanti dia turunnya
Ke darat. Oh enggak, dia enggak turun ke darat, dia tidur di pohon. Ya tetap saja pohonnya juga ditanam di tanah, di darat. Jadi burung masuk kategori binatang darat. Satu, ya. Nah kita bahas kemarin binatang darat itu terbagi menjadi 3 bahagian binatang darat nih. Satu, binatang yang suci boleh dimakan, sudah suci boleh dimakan. Seperti binatang ternak, kambing, sapi, dipegang boleh nggak sapi tadi? Asalkan badannya, kulitnya suci, kita pegang sapi tadi, nggak ada najisnya, lalu kita sholat, ya kita masih punya wudhu, sholat, nggak apa-apa, sah. Boleh nggak dimakan sapi tadi? Boleh juga, asalkan apa ya? Disembelih secara Islami. Satu. Yang kedua, binatangnya najis tapi nggak boleh dimakan. Najis dan tidak binatangnya suci tapi tidak boleh dimakan. Yang kedua nih, binatangnya suci tapi nggak boleh dimakan. Dipegang tidak najis tapi dimakan haram. Contohnya apa? Lain, kucing, apalagi ular, apalagi ini apa namanya? Ya tikus. Itu binatangnya suci tetapi tidak boleh dimakan. Yang ketiga, najis dan haram dimakan. Contohnya apa? Anjing dan babi. Paham kira-kira? Nah, nanti kita lihat tuh semua nih binatang darat nanti. Kelompok yang kedua, kehidupan binatang itu adalah binatang air. Mau di laut, mau di sungai, mau di air payau, pertemuan antara laut dan sungai, maka semua binatang air itu boleh dimakan, tapi dengan 2 syarat. Apa itu? Hidup satu alam dan tidak beracun. Paham tuh? Nah, binatang ikan itu suci dan halal dimakan. Yang ketiga, binatang yang hidup 2 alam. Boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Maka binatang yang hidup 2 alam ini sama binatang darat yang suci tapi tidak boleh dimakan, seperti kucing. Ya, maka sama dengan buaya. Karena buaya hidup 2 alam. Kucing hidup di darat tapi tidak najis dipegang. Dipegang suci tapi haram untuk dimakan. Nah, buaya, ada orang melihara buaya. Tuh kamu ke peternakan buaya tuh. Ada buaya kecil gini, kecil buayanya, anaknya, mulutnya diikat, diplester, megang buaya, bau amis buayanya, ya buayanya hidup. Kita pegang buaya tadi, najis nggak tangan kita? Tidak, tapi boleh dimakan buayanya? Nggak boleh. Ayo Pak, makan daging buaya. Makan daging buaya, dijual daging buaya di sana. Ada hati buaya, ada juga tangkur buaya juga ada. Nggak boleh makan tangkur buaya. Siapa tahu nanti Abdul Hakim mau jadi makan tangkur buaya. Takut Abu ya. Nama lambat laun nanti jadi buaya darat akhirnya. Nah itu ya. Nah sekarang yang kita bahas ini, apa hukumnya mengambil bagian binatang dari badannya yang masih hidup? Binatang hidup diambil bagian badannya. Ya, ada kambing, ada sapi, montok banget sapinya. Nah, itu Abu ya kemarin sama Umah lewat ke kebun kerbau, apa namanya? Bukit Kebo, kebun kebo. Bukit Kebo. Sekalinya kebonya, woi, gendut-gendut, montok-montok dia punya pinggung, cong. Ya, Ikram punya kebo, gendut-gendut kebonya. Aduh, kepingin makan daging kebo. Disuntik dulu kebonya, pingsan, tok. Lalu si Ikram mengambil pahanya, ambil pisau, dipotong pahanya dikit. Apa hukumnya daging yang dipotong itu? Nah kita lihat nanti. Paham nggak? Nah, siapa namanya ini? Ilham kan Nabil. Ilham.
Ilham ngelihat ada ikan belut di bawah jembatan tuh, belut gede. Belut kau ular nih. Oh belut ini bukan ular nih, kirain ular sawah, belut. Mau dipegang licin. Naik dia ke darat, belut ini. Kirain ular, kata si siapa namanya nih? Nabil siapa? Ilham. Dia panggil Agus, Gus, ada ular Gus. Datang Agus, ya. Kirain Panji kayaknya Agus. Datang Agus, mana ular? Kata Agus itu bukan ular Ham, itu belut. Tapi gede banget. Iya itu belut. Nggak bisa ditangkap licin. Lalu si Agus ngambil parang, ditebasnya belut tadi. Pung! Satunya lari, satunya badannya lepas. Ya Gus, satunya belutnya lari masuk ke dalam air, entah kemana. Satunya terkapar di darat. Nah ini badannya potongan ini boleh nggak dimakan? Nanti dulu belum selesai dijawab. Belum, nanti kita lihat jawabannya. Nah jadi ada binatang darat, ada binatang air. Paham gak kira-kira? Ini soalnya di permasalahannya ini nih. Nah, gimana jawabannya? Baik, baca. Hukum bagian-bagian pada binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong waktu hidupnya suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal, maka hukumnya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aswariha wa awbariha wa as'ariha dan jadinya dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga. Surah An-Nahl ayat 20. Semua najis tidak dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah jadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila memenuhi syarat-syaratnya, seperti yang lalu diterangkan nanti. Begitu juga bangkai dapat menjadi suci dengan syarat Islam. Baik, perhatikan ini. Kita bicara bangkai tadi, bangkai binatang tadi. Jadi potongan badannya yang terpotong ketika hidup, baik terpotong itu dengan disengaja atau dia terpotong dengan sendirinya, dilihat ketika dia mati. Kalau dia mati dia tidak bangkai, maka potongan badannya yang masih hidup itu hukumnya suci. Tapi kalau matinya jadi bangkai, maka potongan hidupnya ini, potongan badan di masa hidupnya menjadi bangkai juga. Paham kira-kira? Nah, kembali pertanyaan tadi. Ada kerbau montok. Si Ikram pun motong pahanya tadi. Masih hidup kerbaunya, tapi karena takut kalau ngamuk kerbaunya disuntik dulu, suntik lemas. Pingsan kerbau tadi. Ikram pun ngambil parang, ngambil pisau, dipotong pahanya yang montok tadi, dapat 1 kilo. Yang lukanya dikasih obat kering. Pertanyaannya, daging yang 1 kilo ini halal nggak dimakan? Halal atau tidak? Jawab yang tegas, halal atau tidak dimakan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kebo ini mati, maka hukumnya jadi bangkai. Kecuali dia disembelih secara Islami. Kalau disembelih secara Islami, matinya bangkai atau tidak? Tidak. Tapi bukan masalah sembelihannya.
Masalahnya kalau dia mati tidak disembelih, bangkai enggak? Bangkai. Maka potongan badannya ini di masa hidupnya juga menjadi bangkai. Paham ya? Kecuali bulunya. Bulunya, tanduknya, kukunya, ini hukumnya suci. Pernah lihat domba enggak? Coba nanti kalau kamu pulang buka di YouTube bulu domba. Nah, jadi domba itu kalau sudah bulunya tebal, nanti dicukur, digundul, cut. Bulunya itu nanti dijadikan benang. Oh, najis atau tidak? Suci hukumnya.